Shalom, salam sehat, salam kebajikan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha pengasih. Kami bersyukur buat segala sesuatunya. Terima kasih buat saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Engkau menyertai kami, sehingga firman-Mu dapat kami hidupi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita pada saat ini dalam Minggu 28 Februari 2021, yaitu Minggu Reminiscere, tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, adapun tema kita pada minggu ini dikatakan, yaitu Allah memperhitungkan orang, iman orang percaya. Bapak Ibu, sering sekali banyak orang berpikir bahwa untuk mendapatkan keselamatan daripada Allah tidak perlu punya iman. Yang terpenting adalah melakukan segala perbuatan baik. Sering sekali orang berbuat baik untuk mendapatkan yang namanya keselamatan. Padahal hal itu tidak mendasar dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sebaik apapun manusia, jika dia tidak punya iman kepada Tuhan, maka semuanya perbuatan baiknya akan sia-sia. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana seorang Rasul Paulus memberikan suatu pengajaran yang baik kepada orang-orang yang ada di kota Roma. Pada saat itu, orang-orang Kristen, khususnya orang Yahudi yang berdiaspora ke kota Roma, mereka berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan keselamatan. Mereka berpikir bahwa dengan melakukan sebanyak-banyaknya perbuatan baik, maka mereka akan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Tentu jika ini dibiarkan, maka lama-kelamaan keberimanan orang Kristen tentu akan semakin lari dari kebenaran yang Tuhan inginkan. Maka Paulus gerah melihat semuanya itu, dan dia meluruskan pemahaman yang sesungguhnya. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, dalam membuat pengajaran itu, Paulus mengambil sebuah tokoh yang sudah sangat familiar bagi orang-orang Yahudi khususnya, bagi orang-orang ahli-ahli Taurat, bagi orang-orang Farisi, dan juga bagi orang-orang Kristen, yaitu tokoh Abraham. Boleh kita mengetahui bersama bahwa Abraham merupakan bapa bagi 3 agama besar di dunia ini.
yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam pengajaran yang Paulus sampaikan, Paulus menegaskan bagaimana seorang Abraham, dia Tuhan perhitungkan menjadi bapa orang percaya, bukan karena dia berbuat baik di dalam kehidupannya, tetapi Allah memperhitungkan iman Abraham itu karena Abraham dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang artinya seperti apa? Yang artinya Abraham disebut sebagai bapa orang percaya ketika dia menaruh imannya, menaruh hidupnya, menaruh segala sesuatu yang ada padanya untuk mempercayai Allah. Nah, ini yang ditegaskan kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau kita melihat dalam ayat yang ke-18 dalam perikop kita ini, di sana Paulus katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dalam hal ini, Paulus mengangkat topik permasalahan yang sesungguhnya. Permasalahannya apa? Permasalahannya soal keberimanan Abraham. Di sana jelas dikatakan bahwa sesungguhnya Abraham tidak ada lagi dasarnya untuk berharap. Soal apa? Soal memperoleh keturunan. Kenapa dikatakan tidak ada lagi dasarnya untuk berharap? Secara matematika, secara manusiawi, secara ilmu kedokteran, tidak mungkin lagi orang yang sudah berumur 100 tahun dan Sarai yang sudah berumur 90 tahun. Secara logika, secara kedokteran, dia tidak mungkin lagi bisa memperoleh seorang anak. Tapi, walaupun memang dasarnya tidak mungkin lagi untuk mempunyai anak secara logika, namun Abraham dikatakan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Pengharapan yang dibangun oleh Abraham, yaitu pengharapan di dalam keberimanan kepada Tuhan. Artinya seperti apa? Logika, pemikiran, pemahaman yang selama ini dipahami oleh Abraham, yang selama ini dipahami oleh banyak orang, itu dikalahkan oleh keberimanan Abraham. Abraham menaikkan level imannya di atas pemahaman yang dia pahami selama ini. Ini menunjukkan bagaimana kesungguhan dan tekad juga keseriusan seorang Abraham dalam beriman kepada Tuhan. Makanya dalam ayat yang ke-19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat menjadi lemah. Hal ini menunjukkan Paulus mengatakan di dalam kebenaran yang sesungguhnya dalam keberimanan Abraham, bahwa iman itu tidak tergantung pada usia. Yang artinya seperti apa? Yang artinya sekalipun dia sudah tua, tetapi keteguhan, kesungguhan, dan ketetapan keberimanannya kepada Tuhan tidak diukur dengan usianya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap berkeyakinan kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan janjikan kepadanya, yaitu akan menjadikan dia menjadi bangsa dan akan menjadikan dia mempunyai keturunan. Dia tetap imani dan dia percaya Tuhan akan memberikannya kepadanya. Makanya benar yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Maka untuk memperoleh keselamatan itu tidak bisa ditawar dengan segala perbuatan. Maka jika ada orang beranggapan kalau dia berbuat baik untuk memperoleh keselamatan, maka sesungguhnya neraka sudah terbuka baginya. Tetapi jika ada orang dia beriman namun tidak melakukan imannya, dia juga sesungguhnya
belum layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bagaimana orang sesungguhnya supaya Allah memperhitungkan imannya? Melalui perikop ini kita mau diajarkan yang pertama sekali, supaya engkau memperoleh keselamatan, satu-satunya jalan yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Makanya dalam Yohanes pasal 6, 14 ayat 6 jelas dikatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam hal ini Yesus mau katakan bahwa satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan yaitu beriman kepada Yesus. Tidak ada jalan keselamatan tanpa beriman kepada Yesus. Karena hanya Yesuslah satu-satunya cara kita untuk memperoleh kehidupan dan keselamatan yang kekal. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Orang yang beriman itu harus kuat di dalam tekanan. Kenapa kami katakan demikian? Apakah ketika Tuhan menjanjikan Abraham seorang keturunan dan menjanjikan Abraham akan menjadi bangsa yang besar, sekalipun dia pada saat itu tidak memperoleh keturunan, apakah dia tidak merasa tertekan? Tentu merasa tertekan. Bahkan kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, Sarai yang notabene-nya istrinya Abraham, ketika Allah berkata bahwa tahun yang akan datang pada bulan seperti ini, istrimu Sarai akan memperoleh keturunan, engkau akan mempunyai anak. Tapi apa yang dilakukan Sarai pada saat itu? Sarai tertawa. Tertawanya Sarai bukan menunjukkan keberimanan, tapi dia menertawakan janji Allah. Karena dia tidak mempunyai keyakinan seperti Abraham yang mempunyai keyakinan. Nah, Bapak Ibu, yang kedua yang harus kita yakini di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-22, di sana dijelaskan sampai ayat 23, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dalam ayat 23, kata-kata ini, yaitu, kata-kata mana? Hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak dituliskan untuk Abraham saja. Hal apa yang dikatakan menjadi suatu kebenaran? Yaitu hal keyakinan, hal keberimanan seorang Abraham kepada Tuhan. Apakah hanya kepada Abraham ini berlaku? Tentu tidak. Tentu ini juga berlaku kepada kita pada saat ini. Paulus menegaskan itu. Contohnya, orang-orang yang ada di kota Roma, orang-orang yang menamakan dirinya orang Kristen, orang-orang yang menamakan dirinya mengerti akan Taurat dan kitab Musa, dengarkan ini. Paulus mengatakan engkau tidak akan bisa memperoleh keselamatan kalau engkau tidak beriman kepada Tuhan. Lalu orang bertanya, kenapa engkau katakan demikian? Lalu Paulus katakan, bukan aku yang mengatakannya, tapi firman Tuhan, dan inilah faktanya sebagaimana seorang Abraham. Jika itu berlaku kepada Abraham, maka itu juga berlaku kepadamu, kepadaku, dan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam ayat 23 itu dijelaskan, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak dituliskan untuk Abraham. Maka Tuhan akan memperhitungkan keberimanan kita, kesungguhan kita, ketekunan kita. Itu dilihat dari bagaimana kita hidup di dalam iman kepada Kristus. Lalu akan muncul banyak pertanyaan. Untuk apa kita berbuat baik? Kalau memang yang Tuhan inginkan, yang Tuhan indahkan adalah hanya sebatas iman. Lalu kami mau katakan kepada kita, Bapak Ibu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita berbuat baik bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi kita berbuat baik sebagai bukti bahwa kita sudah beriman kepada Kristus.
Bapak Ibu, jika selama ini engkau memberikan persembahan kepada Allah, memberikan persepuluhan kepada Allah, berbuat baik, rajin menolong sesama, dengan mengharapkan perbuatan baikmu untuk membeli tiket keselamatan, maka celakalah engkau dengan semuanya itu. Bukankah Yesus Kristus juga katakan kepada orang-orang Farisi, "Hei orang-orang munafik, keturunan ular beludak." Kenapa Yesus katakan demikian? Karena mereka menekankan perbuatan baik tanpa menekankan keberiman kepada Kristus. Maka celakalah orang-orang yang demikian. Maka kita juga demikian, Bapak Ibu. Perlukah berbuat baik? Perlu. Tetapi sebuah bukti bahwa engkau sudah mempunyai iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, lalu yang berikut yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-24. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Apa yang diperhitungkan oleh Dia yang memberikan kepada Yesus keselamatan? Apa yang diperhitungkan oleh Allah? Yang diperhitungkan Allah dari kita adalah bagaimana kita dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang benar, hidup di dalam kasih Kristus. Karena apa? Karena dikatakan karena Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Tujuannya apa? Alasannya apa? Supaya tidak sia-sia pengorbanan Yesus yang sudah Dia korbankan dirinya di kayu salib. Maka kita diajarkan untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Bagaimana orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus tidak ada kemunafikan di dalam kehidupannya. Tidak ada kebohongan di dalam kehidupannya. Walaupun dia banyak persoalan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana cara kita beriman kepada Yesus supaya Tuhan perhitungkan kepercayaan kita di masa COVID-19 pada saat ini. Banyak orang pada saat ini mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Banyak orang mencari keuntungan di atas pandemi ini. Jika orang-orang seperti ini, maka pasti dia tidak punya iman kepada Tuhan. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita, sekalipun ada pandemi, sekalipun ibaratnya banyak persoalan, sekalipun banyak tantangan, banyak sukacita juga, tetapi firman ini mau mengajarkan kepada kita, yang terpenting adalah kita tidak kehilangan arah untuk tetap percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, engkau boleh bermegah di dalam kehidupanmu oleh karena banyak berkat yang kau terima. Tetapi aku mau mengajak kita semua untuk bermegah kepada Tuhan, karena kita sudah memperoleh keselamatan, karena kita sudah beriman kepada Kristus. Orang yang bermegah di dalam Kristus, mereka hidup di dalam ajaran Kristus. Mereka melakukan perbuatan baik. Mereka melakukan kasih sebagaimana kasih Kristus. Mereka mau percaya kepada Kristus sehingga pengorbanan Kristus tidak menjadi sia-sia. Engkau dibenarkan bukan karena engkau berbuat baik, tetapi karena engkau beriman kepada Tuhan. Tetapi sebagai bukti bahwa engkau beriman kepada Tuhan, tunjukkan kepercayaanmu dengan cara berbuat baik kepada sesamamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Benar ya Tuhan bahwa Engkau telah membenarkan kami menjadi orang yang Engkau benarkan. Engkau mengajarkan kami supaya kami memperoleh keselamatan, kami harus beriman sepenuhnya kepada-Mu. Terima kasih buat semuanya itu. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus, kami hidup di dalam keberimanan dan akan kami buktikan lewat segala perbuatan baik kami sebagaimana yang Kau inginkan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.